Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ester Boy Baru, NIM 0438757702, mahasiswa agribisnis UT Medan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi penyuluhan massal mengenai digitalis pemasaran agribisnis untuk petani hortikultural dengan judul digitalis pemasaran agribisnis strategi memotong rantai pasok guna meningkatkan kesejahteraan petani hortikultural. Tujuan presentasi saya hari ini adalah untuk memenuhi tugas 3 serta mengedukasi sasaran kita, yaitu para petani hortikultural. Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah panjangnya rantai distribusi yang membuat keuntungan petani sangat tipis akibat dikuasai tengkulak. Tujuan, sasaran, dan permasalahan ada 3. Bagian A yang pertama, tujuan saya untuk publikasi, yaitu mampu menyusun materi penyuluhan masa berbentuk PowerPoint dan mengunggah materi penyuluhan tersebut pada media sosial YouTube atau Instagram. Bagian B, sasaran penyuluhan petani hortikular, kolom petani, poktan, dan pemuda tani milenial. Bagian C, masalah yang dihadapi saat ini, rantai pasok konvensional terlalu panjang, ketergantungan tinggi pada tengkulak harga di tingkat petani sangat rendah, serta fluktuasi harga pasar yang ekstrim. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa menghindari arus digitalis. Konsumen saat ini ingin belanja yang praktis. Jika tidak masuk ke dunia online, kita akan kehilangan pasar yang sangat besar. Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Mengapa harga sayur di pasar mahal, tapi di sawah murah? Karena rantai pasoknya terlalu panjang. Digitalis hadir untuk memotong mata rantai tersebut agar keuntungan kembali ke kantong petani. Di sini saya akan menganalisis rantai pasok konvensional FS digital. Di sini ada margin keuntungan petani rendahnya 20-30%. Dan untuk margin pada digital tinggi, mencapai 60-80%. Strategi pertama yang paling mudah adalah menggunakan media sosial yang sudah ada di HP kita. Kita bisa membuat akun khusus produk tani kita dan menawarkan langsung ke kelompok ibu-ibu atau warga terdekat. Selain media sosial, kita juga bisa bermitra dengan platform e-commerce pertanian. Mereka sudah memiliki sistem pembayaran yang aman, sehingga kita tidak perlu takut ditipu oleh pembeli. Kunci utama memikat pembeli online adalah kemasan. Sayur yang dibungkus rapi dengan mika dan diberi label akan terlihat jauh lebih higienis dan bernilai jual tinggi dibandingkan sayur yang diletakkan begitu saja. Kunci utama membeli online adalah kemasan sayur dibungkus rapi dengan mika diberi label akan terlihat lebih higienis bernilai jual tinggi dibandingkan dengan sayur yang diletakkan begitu saja. Karena pembeli digital tidak bisa memegang langsung barangnya, maka mata mereka adalah penentu utama. Yang di sini membuat foto atau video yang jernih agar kesan otomatis sebagai atau sawi kita terlihat nyata. Untuk menarik pelanggan pertama, kita bisa menggunakan strategi harga paket, masakan, atau bundling. Ini sangat disukai oleh ibu-ibu rumah tangga karena mereka tidak perlu repot memilih satu persatu. Nah, di sini saya sudah menentukan penentu harga dan promosi. Bagian yang pertama, strategi harga penetrasi. Menetapkan harga sedikit di bawah supermarket modern namun tetap di atas harga terbasar tengkulak. Yang kedua, metode promosi bundling. Menjual paket hemat. Contoh, paket sayur sop lengkap berisi wortel, kentang,
daun sup seharga Rp10.000. Bagian C, promosi, memberikan potongan harga atau bonus sayur ekstra bagi konsumen yang melakukan pembelian. Tantangan terbesar kita adalah menjaga agar sayur tidak layu saat sampai di tangan pembeli. Oleh karena itu, kita harus memilih sistem pengiriman di hari yang sama atau menggunakan pendingin sederhana selama pengantaran. Dan studi kasus keberhasilan kelompok tani Minia ada beberapa bagian di sini. Yang pertama, profil objek. Kelompok tani maju bersama di daerah pinggiran kota. Permasalahan awal, harga cabai anjlok, harga 5.000 per kilogram di tingkat tengkulak saat panen. Bagian C, intervensi digital. Pemuda tani membuat gerakan beli cabai langsung dari petani melalui status WA dan Instagram. Hasil nyata, seluruh hasil panen terserap habis dalam waktu 3 hari dengan harga 18.000 per kilogram. Petani untung 3 kali lipat. Ini adalah contoh nyata dari kelompok tani maju bersama. Ketika tengkulak mempermainkan harga cabai, para pemuda taninya bergerak menjual lewat status WA dan hasilnya semua cabai habis terjual dengan harga yang layak. Kita akui tidak semua petani bisa mengoperasikan HP canggih. Solusinya adalah kolaborasi keluarga. Petani tua menanam, anak-anak muda mengoperasikan secara online. Nah, tentunya di sini ada tantangan digitalis pertanian dan solusinya. Tantangan pertama, keterbatasan literasi digital. Nah, solusinya pendampingan oleh penyuluh lapangan dan pembagian tugas dengan generasi muda atau anak petani. Tantangan kedua, kontinuitas pasokan barang. Solusi menerapkan pola tanam bergilir dalam kelompok tani agar panen tersedia setiap minggu. Tantangan ketiga, kepercayaan konsumen. Solusi memberikan generasi ganti rugi jika barang yang diterima dalam kondisi rusak atau busuk. Sebagai kesimpulan hari ini, mari kita ubah cara berpikir kita. Jangan takut pada teknologi. Langkah-langkah terkecil adalah mulai memotret produk kita hari ini dan tujukan pada dunia luar. Untuk kesimpulannya, di sini saya sudah menyusun langkah awal memulai. Yang pertama, keharusan adaptasi. Yang kedua, aksi nyata sederhana. Yang ketiga, kunci keberhasilan yaitu konsisten dalam menjaga kualitas produk dan kecepatan dalam merespons pesan dari pembeli. Dan kemudian manfaat bagi kita seorang petani. Petani memiliki hak penuh menentukan nilai jual produknya sendiri. Akses konsumen meluas menembus batas pasar tradisional. Sistem pembayaran langsung meningkatkan perputaran modal usaha tani. Pendapatan bersih naik signifikan demi kelangsungan hidup keluarga petani. Melalui penerapan metode penyuluhan digital ini, kita berharap dapat mengembalikan senyum dan kesejahteraan ke rumah-rumah para petani agribisnis Indonesia. Demikian pemaparan materi penyuluhan dari saya, Esther Boybaru. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kemajuan agribisnis kita. Salam pertanian, salam belajar.